Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ristan di seluruh Indonesia, jumpa lagi kita di Ngopas, salah satu channel yang selalu memberikan informasi aktual tentang perkembangan pendidikan, pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu Profesor Din Darlianto PhD. Beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa dalam bidang penelitian energi dan kebetulan juga beliau salah satu dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Industri. Ya, ini salah satu yang luar biasa kiprahnya di Gadjah Mada University. Pak Din nanti akan memberikan banyak informasi kepada kita dan kepada kawan-kawan di Indonesia dan mungkin juga di luar sana di kawasan Asia Tenggara pada umumnya tentang bagaimana energi dan bagaimana transisi energi terjadi. Ya, kita akan banyak dapat informasi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Din. Waalaikumsalam, Pak Haris. Terima kasih, Pak, atas kesempatan berdiskusi kali ini ya. Ya, luar biasa, Pak Din. Ini kami sama-sama. Terima kasih ada waktu untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman di channel Balai Ristan ini. Ya, Pak Din, ini kan sekarang kita ini banyak sekali berbicara tentang energi, lalu kita juga berbicara tentang transisi energi gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transisi energi itu, Pak? Jadi transisi energi itu semacam gerakan atau konsep, Pak, bahwa dunia itu kan mengalami perubahan iklim ya, sehingga ada dorongan untuk mulai menggunakan energi hijau. Jadi transisi energi itu adalah migrasi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan, energi baru atau energi terbarukan. Yang tujuannya satu, bisa mengurangi emisi CO2. Dan untuk Indonesia sendiri, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan energi nasional ya, melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 mengenai target kita bahwa di tahun 2025 itu bauran energi nasional itu sudah memuat 23% energi terbarukan. Energi baru dan terbarukan di tahun 2050 pemerintah itu sudah menargetkan bahwa bauran energi terbarukan sebesar 31%. Padahal saat ini kita masih pada angka 11, sekian. Ya, ini kan kebetulan Pak Din ini juga mantan kepala pusat studi energi di Gadjah Mada University ya. Nah, dan riset-riset yang terkait dengan energi ini kan sudah banyak dilakukan di Gadjah Mada. Ya, alhamdulillah banyak sekali. Dari proses bagaimana memanfaatkan energi, bagaimana mengolahnya ini kan. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Gadjah Mada, Pak? Ya, jadi di Pusat Studi Energi UGM itu merupakan sebuah pusat studi yang sangat multidisiplin, Pak. Jadi kita melakukan riset dimulai dari kebijakan energi, mulai dari pengembangan undang-undang migas juga, dan kita juga ikut mendraft rancangan undang-undang energi terbarukan juga, energi baru dan terbarukan juga. Kemudian dalam hal yang lebih praktis, kami merupakan salah satu pusat unggulan IPTEK sejak tahun 2019 mengenai biorefinery microalga. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dan yang menarik lagi, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Fakultas Biologi yang dipimpin oleh Dr. Eko Agus Suyono, Indonesia merupakan negara yang memiliki strain lokal terbaik untuk pengembangan mikroalga. Dan pengembangan saat ini di UGM kita memiliki alga park atau taman alga. Dan ini termasuk tanaman yang gampang untuk dibudidayakan. Mudah tumbuhnya. Jadi kalau dari riset yang kami lakukan di UGM itu kultivasinya antara 7 sampai 10 hari. Jadi setiap 10 hari kita bisa panen. Kemudian diekstraksi, kita ambil minyak alga. Kemudian minyak alga dicampur dengan solar sudah jadi biodiesel B20, B30 seperti mandat pemerintah. Kemudian limbahnya lagi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Misalnya
untuk kosmetik ibu-ibu, untuk obat-obatan tradisional juga, dan juga makanan sehat, kemudian juga sabun, dan juga pakan ikan, dan harganya sangat sangat bagus sekali. Itu yang kedua. Dan juga di Alga Park itu kita juga memiliki semacam R&D room, Mbak. Jadi Research and Development Room-nya ada di sana. Dan mulai tahun ini Universitas Gadjah Mada itu memberikan lagi tanah sebesar 4.000 meter kepada Pusat Studi Energi UGM dalam rangka mengembangkan riset alga lebih dalam. Dan saat ini teman-teman di Pusat Unggulan IPTEK itu bekerja sama dengan Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, dan juga ITOCHU Jepang. Jadi, dan juga bekerja sama dengan RTI, Research and Technology Innovation ya Pertamina, dalam rangka menghasilkan biojet fuel, jadi bahan bakar untuk pesawat. Dan itu sudah, dan tahun ini ditargetkan di tahun 2022 ini harus selesai. Kemudian juga perjalanan panjang dari sisi pengabdian masyarakat, kita tahu bahwa Indonesia itu berada di daerah Khatulistiwa, sehingga eksposur radiasi mataharinya kan cukup kuat. Dan walaupun energi pengembangan solar cell di Indonesia masih lemah untuk pengembangan selnya, namun untuk proses assembly kan kita sudah bisa. Dan juga di Pusat Studi Energi UGM pada waktu saya menjadi kepala itu, kita mengembangkan sistem kontrolnya, kemudian juga kita mengembangkan inverternya, dan itu banyak dipakai. Sebagai contoh, kita ikut mengembangkan pengembangan energi surya di Tanjung Jabung Timur di Jambi, kemudian juga di Solok Selatan di Sumatera Barat, bahkan juga di Papua juga pernah ikut. Ya, Pak Din, ini kan kalau kita bicara tentang energi terbarukan, ya, kira-kira kalau kita bandingkan dua jenis energi dulu lah, mungkin kan banyak jenisnya ini. Kalau kita bicara solar, misalnya, ini kan tidak seluruh kapasitas solar yang ada itu bisa diubah menjadi energi gitu, kalau gitu ya, kalau nggak salah. Ya, jadi begini. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa, kita bisa memanfaatkan energi matahari langsung. Jadi eksposur radiasi dari matahari itu bisa kita manfaatkan menjadi listrik, itu bisa. Cuma yang menjadi perhatian kalau kita bandingkan dengan negara Arab, ya, kita akan memiliki banyak awan yang menjadi penghalang gitu ya. Kemudian juga lama dari radiasi matahari itu 4,2 jam ya per hari yang efektif. Nah, ini menjadi satu hambatan ya. Jadi hambatan dan tantangan juga. Yang kedua, pada waktu malam hari kan tidak ada cahaya matahari, sehingga sifat listriknya adalah intermittent begini Pak, naik turun. Dan ini menjadi tantangan ketika masuk ke sistem biasanya seperti itu. Oke, jadi kita punya hambatan di intermittennya. Namun mengenai intermittent itu sudah menjadi sebuah challenging sendiri bagi kita di kampus ya, bagaimana mengatasinya. Dan juga R&D di dunia pun juga berlomba-lomba untuk mengatasi itu. Artinya memiliki persoalan yang sama. Ya. Oke, ini dari sisi solar energi. Nah, sekarang kalau kita ini kan memiliki satu potensi lain lagi seperti alga tadi. Nah, ini proses pengolahannya seperti apa tuh? Rumitnya seperti apa? Sebenarnya ini Pak, alga itu kan berada di mana? Di pinggir pantai ya. Jadi karena kita memiliki garis pantai yang panjang sekali, dan alga itu merupakan sebuah tanaman yang mudah sekali tumbuh. Ya, jadi ada proses kultivasi namanya, dan dari hasil kajian kita tidak lebih dari 10 hari sudah tumbuh. Dan setelah 10 hari siap diekstraksi, dipres gitu ya, dikeluarkan minyaknya. Ya, artinya ini kan memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Nilai ekonominya masyarakat. Dari hasil, ada dua sebenarnya Pak Haris. Secara industrialisasi, kalau kita bisa mengembangkan konsep ketahanan pangan dan konsep ketahanan energi, itu sangat menguntungkan. Artinya limbahnya dalam bentuk biomasa, itu bisa diproduksi menjadi produk yang lain seperti pakan ikan. Nah, kemudian yang menjadi
konsep mendasar yang paling bagus dari alga itu kita bisa memanfaatkan pengabdian masyarakat. Jadi begini Pak, para nelayan itu kan pada musim-musim tertentu kan tidak berani melaut. Ya. Dan mungkin ibu-ibu para nelayan itu bisa kita arahkan untuk meningkatkan ekonomi mereka untuk melakukan proses kultivasinya. Membudidayakan. Membibitkannya itu. Membudidayakan dan membibitkan itu. Kemudian nanti setelah 10 hari dipanen dan dijual ke industri besar seperti misalnya Pertamina Kilang sebagai off-taker ya. Kemudian juga karena Pertamina bukan lagi sebagai perusahaan minyak tapi sebuah energi company, sehingga limbah dari alga itu bisa digunakan untuk petrokimia juga. Ada satu persoalan mungkin ketika kita melakukan budidaya alga itu akan memunculkan satu persoalan seperti misalnya pendangkalan. Kalau itu enggak sih. Oh, enggak. Yang jadi masalah adalah bagaimana masyarakat sosial. Jadi perannya ilmuwan sosial untuk mencoba mengatasi masyarakat yang selama ini tidak bekerja masuk ke bisnis itu, di mana dituntut untuk menghasilkan alga sekian misalnya ton dalam seminggu atau 7 hari, dan mereka kan tidak biasa dibebani target. Sekarang mereka bisa mengikuti pola target, itu yang menjadi tantangan terbesar saat ini. Jadi perannya ilmu sosial, perannya ilmuwan sosial itu mendorong para petani alga agar bisa bekerja lebih baik, dan mereka yang selama ini tidak pernah bekerja seperti ibu-ibu rumah tangga masuk ke bisnis ini, itu juga tantangan terbesar. Ya, ini menarik Pak Din. Jadi ini kan kita di pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan khususnya ya. Ini banyak sekali kita kembangkan kompetensi yang terkait dengan energi, terutama dengan energi terbarukan. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu bentuk pengembangan lebih jauh dari kompetensi itu. Nah, kira-kira pusat studi energi khususnya ini memiliki keinginan untuk memanfaatkan yang sudah terbangun ini atau bagaimana? Ya, jadi begini Pak, salah satu misi dari pusat studi energi di UGM, saya pikir juga Dr. Sarzia, kepala yang baru juga masih sevisi dengan kami, bahwa riset itu bukan semata-mata hanya menjadi sebuah report, tapi menjadi sebuah teknologi baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena kalau kita lihat ya, sejarah perguruan tinggi itu kan berubah-ubah tuh Pak. Pada tahun 50-an, perguruan tinggi itu hanya bertindak bagaimana knowledge deliver. Jadi seorang dosen memberikan ilmu ke mahasiswa. Kemudian tahun 80-an ada konsep dosen dan ilmuwan. Sehingga dosen menghasilkan ilmu. Kemudian jadilah report-report publikasi ilmiah. Namun COVID mengajarkan kepada kita bahwa negara itu kan mempertahankan kedaulatan masing-masing, sehingga perguruan tinggi menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat. Dan kami di pusat studi energi UGM selama ini memang mendorong agar riset-riset kita itu bisa menjadi program pengabdian masyarakat dan juga menjadi hilirisasi yang bernilai ekonomi juga. Sebagai contoh gini Pak, ya untuk alga lah, kita sudah menghasilkan beberapa peralatan produk-produk dari limbah biomasanya itu untuk obat-obat. Nah, dan itu merupakan riset bersama antara teman-teman dari Fakultas Teknik, Fakultas Biologi, dan juga Farmasi. Dan sekarang kita lagi menunggu izin edar. Gitu. Kemudian juga yang nyata juga, kami pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan energi di daerah Jambi. Dan mereka itu punya kantin besar buat karyawannya, dan mereka punya limbahnya, minyaknya. Kemudian minyak itu kita olah dari minyak jelantah tersebut, dan kita buatkan reaktornya, bagaimana prosesnya, dan diubah menjadi biodiesel. Dan biodiesel itu dimanfaatkan di genset mereka, kemudian genset itu disumbangkan ke sekolah-sekolah di sana, dan sekolah-sekolah di sana juga menerima manfaat. Nah, ini kan yang menarik di sini. Jadi bagaimana melakukan sinergi dengan pendidikan di level menengah? Nah, ini kan selama ini kan mahasiswa urusannya kan, Ya. bagaimana mengembangkan kompetensi. Oh iya, saya lupa Pak Haris. Ini bahkan kami itu
mungkin banyak orang yang tidak tahu ya. Pada waktu 10 tahun saya jadi Kepala Pusat Studi Energi UGM itu, kami selalu menerima siswa SMK magang dari NTT, Pak. Wow. Dan itu kita berikan lebih dari 4 bulan lah. Ini yang dari bidang energi? Energi terbarukan. Okay, Jadi di NTT itu ada satu SMK yang memiliki program studi energi terbarukan. SMK 5 ya. SMK 5 gitu ya. Dan kepala sekolahnya selalu mengontak kami, mungkin nggak anak-anak kami untuk dididik di sana. Itu satu angkatan itu sekitar 20 orang kita didik gitu. Dan itu free. Dan mereka kita berikan misalnya pemahaman apa itu energi matahari, apa itu energi angin, kemudian bahkan inverter yang sudah kita kembangkan, itu teknologinya kita free kepada mereka. Jadi kontribusi di Pusat Studi Energi UGM terhadap pendidikan vokasi juga kuat pada waktu itu. Ya ini yang saya kira harus dilakukan ya, sinergi antara pendidikan tinggi dan pendidikan di level menengah. Sehingga nanti ketika kita membina SDM yang lebih lanjut itu tidak terlalu berat bebannya. Iya, betul Pak. Oke Pak Din, ini kan kalau kita bicara tentang alga ini pasti ini sangat menarik. Nah, cuma masalahnya sekarang kita ingin tahu nih, mungkin ada yang bisa kita share ke masyarakat. Sebenarnya kapasitas produksi dari minyak yang dihasilkan dari alga ini sudah seberapa besar itu? Ya, jadi sebenarnya begini Pak, yang kami lakukan di UGM itu tidak di laut ya, tapi di darat. Jadi kita punya alga park, kemudian untuk menggantikan peran air asin kita gunakan garam di sana. Dan dari hasil riset yang kita lakukan dan juga beberapa report secara internasional, 30% dari hasil kultivasi itu bisa menghasilkan minyak alga tadi, alga oil tadi. Alga oil yang bisa di-split menjadi beberapa, yang bisa digunakan sebagai biodiesel. Ya, sehingga nanti sebenarnya kalau kita mau menggunakan konsep tidak usah berpikir bisnis ya, pengabdian masyarakat, para nelayan itu kan menggunakan kapal tempel tuh Pak. Dan kapal tempel itu kan bahan bakarnya kan diesel itu, solar. Sebenarnya kita bisa mengurangi ketergantungan solar yang harganya selalu naik, dan suplainya juga terkadang sering terganggu begitu. Dan kalau para nelayan itu memiliki bisnis alga dan proses ekstraksinya juga tidak begitu rumit, mereka bisa mencampur ulang ke kapal tempel tadi. Dan satu lagi ini kan ini satu persoalan juga yang mungkin kalau ini kita pindahkan ke darat kan terkait dengan bagaimana proses budidaya. Ya, kalau yang terjadi di UGM, kami tidak melakukan satu proses saja. Jadi satu inovasi menghasilkan inovasi yang lain. Jadi pada waktu kami mengembangkan mikroalga yang dikembangkan oleh Profesor Arif Budiman dari Teknik Kimia UGM, karena beliau memang ahli di bidang ekstraksi. Kemudian Dr. Eko Agus Suyono mengembangkan proses kultivasinya, proses pembiakannya. Kemudian kami dari teknik mesin mengembangkan suatu alat untuk mempercepat kultivasi itu Pak, menggunakan namanya reaktor khusus yang intinya mempertahankan stratified levelnya. Dan itu sudah ada sekarang kami tempatkan di Fakultas Biologi UGM. Itu ada kemudian karena alga itu membutuhkan CO2, jadi sebenarnya CO2 dari alam bisa diserap oleh alga, namun alangkah lebih baik kalau kita bisa menginjeksikannya langsung ke air tersebut, ke dalam air, dan itu biasanya ada bentuk gelembung halus. Dan itu dikenal sebagai microbubble. Kemudian saya beserta Profesor Alfa Edi Tontowi, kemudian Dr. Wiratni dari Teknik Kimia, kemudian Profesor Indarto dari Teknik Mesin UGM, kita menghasilkan paten yang kita kenal sebagai microbubble generator. Microbubble generator. Jadi sebuah alat yang bisa menghasilkan gelembung mikro yang bisa digunakan menginjeksikan CO2 maupun O2 sehingga kadar dari karbon dioksida terlarutnya bisa lebih tinggi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh alga. Kemudian juga pada sisi lain Pak, saat ini di Pulau Panjang ya, di daerah Kepulauan Seribu,
micro bubble yang kami kembangkan itu juga dipadukan dengan teknologi wastewater treatment. Jadi pengolahan limbah air di sana itu 100% menggunakan mikroalga yang kami kembangkan itu. Micro bubble yang kami kembangkan. Kemudian juga di Yogyakarta dan di beberapa daerah di Indonesia, saya beserta mahasiswa mengembangkan lagi micro bubble ini di samping untuk kebutuhan energi, di luar energi, kebutuhan pangan. Jadi kita tahu bahwa masyarakat kita banyak lahan yang kosong dan digunakan untuk perikanan darat, dan hasil riset kami dengan menggunakan micro bubble generator, proses produksi perikanan itu bisa lebih cepat 30%, Pak. Dan waktunya lebih pendek 1 bulan. Dan itu sudah kita produksi secara massal juga. Itu bisa didapatkan di mana, Pak? Di UGM sudah ada. Di UGM. Jadi bisa di bawah unit produksinya Gajah Mada atau? Iya, di bawah unit produksinya Universitas Gajah Mada. PT Wanayasa ya namanya? Ya, biasanya ke Pusat Studi Energi UGM dulu. Ke Pusat Studi Energi baru sana. Oke. Nanti. Oke, Pak Adin. Jadi kalau kita kembali lagi ke transisi energi tadi, ya. Ini kan pada masa sekarang ini orang sangat euforia dan juga sangat khawatir gitu, karena kebutuhan energi yang tinggi juga pasti harganya juga semakin tinggi. Nah, apalagi ketika konflik Rusia Ukraina ini menjadi satu pemicu meledaknya harga di minyak, batu bara, semuanya ya. Nah, ini kan bisa menjadi satu alternatif ya. Satu trigger. Nah, satu trigger untuk juga bisa kita terlibat langsung atau kita masuk ke dalam pasar ini. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi begini, Pak. Sebenarnya selama ini yang menjadi permasalahan dalam pengembangan energi terbarukan adalah jujur saja bahwa energi cost-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan energi cost yang dihasilkan dari energi fosil, terutama batu bara ya, untuk sektor kelistrikan. Kemudian dari dibandingkan minyak bumi juga kita masih lebih mahal. Namun dengan adanya konflik Rusia Ukraina ini malah membangkitkan optimisme baru bahwa energi terbarukan bisa menghasilkan energi dengan energi cost yang lebih rendah dari yang fosil. Yang sekarang ya, yang fosil. Sekarang kalau kita lihat kan harga pasar dunia batu bara kan luar biasa ya, sampai $150 per ton itu. Betul, kan nggak masuk akal betul itu. Ya, tapi dengan adanya konflik ini ya thanks to God ya, bahwa kita bisa mengembangkan energi terbarukan dan mungkin kembali ke konsep yang pernah diusung oleh UGM tahun 2015, desentralisasi energi, Pak. Jadi artinya pengembangan energi terbarukan itu tidak bisa dipaksakan seragam, tapi berdasarkan dengan potensi lokal yang ada. Ya, apalagi ini kan Presiden itu sudah mengeluarkan kebijakan zero emisi gitu kan? Ya, net zero emission di 2060. Itu seperti apa sebenarnya zero emisi? Apa mungkin kita lakukan itu? Ya, jadi begini, Pak. Sebenarnya jauh sebelum net zero emission pada waktu 2014. Pak Jokowi itu kan sudah berjanji ke komunitas internasional. Kita akan mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan kekuatan sendiri. Dan dengan bantuan asing kita mampu mengurangi sampai 41%. Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah angka itu tepat atau tidak? Di Pusat Studi Energi UGM, saya masih ingat tahun 2015, kami membentuk tim untuk mengkaji itu dari sisi ekonominya, Pak. Jadi dengan menggunakan konsep input-output economic model yang dikembangkan oleh rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi yang aktif di Pusat Studi Energi UGM, ternyata angka 29% itu angka yang sangat optimal dari sisi pembangunan ekonomi ya. Jadi intinya dari sana kami mengambil kesimpulan bahwa pengurangan emisi CO2 itu juga berhubungan erat dengan pengembangan ekonomi nasional. Artinya strategi yang dikeluarkan oleh Presiden pada waktu itu sangat bagus lah dari sisi pengembangan ekonomi. Nah, kemudian di tahun 2060 memang karena ada international pressure ya, yang mendorong pengurangan emisi CO2 menuju titik nol sebenarnya, sehingga masing-masing negara mengeluarkan target net zero emission. Seperti di Eropa mereka menargetkan 2040, kemudian US menargetkan 2045 dan Jepang 2050, dan kita 2060.
2060 Ya. Indonesia menargetkan itu sudah zero Ya. emission. Apa itu tidak bisa Ya, strateginya dipercepat atau bagaimana, atau ada hal-hal dengan apa namanya yang terkait dengan kemampuan kita di dalam mengembangkan itu? kalau sebenarnya bisa dilakukan pensiun dari pembangkit dari energi fosil dalam waktu singkat, namun permasalahannya biayanya, Pak. Satu itu. Yang kedua, ini juga menjadi tantangan kita bersama sebagai orang energi, bahwa kalau sekarang kita pensiunkan misalnya 52 PLTU yang dikelola oleh PLN, kemudian diganti dengan energi terbarukan 52 juga dengan jumlah yang sama, artinya kita tidak memiliki pertumbuhan ekonomi. Oke. Kalau ekonomi tumbuh, artinya kebutuhan energi kan naik terus. Kalau seandainya dengan jumlah yang sama digantikan, kita sudah kehilangan uang banyak, gitu ya. Dan dari sisi ekonomi kan nggak tumbuh juga. Oleh karena itu strategi yang kita dorong oleh Pusat Studi Energi UGM adalah pelan-pelan energi fosil itu dikurangi sampai pada tahun 2060. Dan nanti sistemnya substitusi. Jadi ketika muncul kebutuhan baru, energi terbarukan masuk. Tapi ini kan 2060 itu masih terlalu lama, Pak. Iya. Nah, sementara kebutuhan kita untuk segera mengimbangi apa namanya pertumbuhan industri itu juga. Ya, oleh karena itu nggak boleh langsung dihilangkan begitu saja, Pak. Jadi ini tetap jalan, namun ditambahkan substitusi ini. Jadi kelebihan daya yang dibutuhkan itu berasal dari disuplai dari EBT. Kemudian yang sekarang menggunakan batu bara itu pelan-pelan dikurangi dengan cara skema co-firing. Co-firing itu artinya begini. Untuk tahun pertama saat ini 5% dari batu bara itu kita kurangi, diganti dengan biomasa. Nah, konsep pengembangan biomasa yang kami usulkan adalah dengan melibatkan BUMDes. Karena COVID ini juga mengajarkan ke kita bahwa masyarakat yang paling menderita adalah masyarakat bawah saat ini. Kalau dulu pada waktu krisis moneter tahun 98, yang mendapat masalah kan adalah kaum menengah. Sekarang kan kaum yang terbawa. Oleh karena itu pengembangan energi terbarukan harus mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat bawah. Nah, yang kami dorong di UGM adalah skema co-firing, jadi 5% atau 10% dan 15% target penggunaan biomasa itu bisnisnya melibatkan orang kecil, masyarakat bawah dengan menggunakan BUMDes, kemudian perguruan tinggi, kementerian dan lembaga beserta BUMN mendidik mereka, kemudian membantu mereka dan meningkatkan kualitas produk, kemudian PLN bertindak sebagai off-taker. Ini saya tertarik ya untuk lebih jauh lagi, bagaimana kita mensinergikan kekuatan yang ada di perguruan tinggi, terutama di Pusat Studi Energi Gadjah Mada misalnya, dengan potensi yang kita miliki pada level menengah. Ini anak-anak kita di level menengah ini kan sudah mulai tertarik ini untuk masuk mengembangkan energi terbarukan melalui kompetensi energi yang kita kembangkan, baik itu di tambang maupun di kelistrikan. Mungkin ini menjadi satu hal yang menarik juga buat kawan-kawan gitu. Bagaimana ini kita support mereka, kita tarik mereka ke dalam, lalu kita ajak untuk bagaimana bisa memfasilitasi mereka untuk bisa lebih berkembang. Jadi gini, Pak. Di tahun 2017 sampai 2019, kami itu pernah melakukan riset dari Aceh sampai Papua untuk mengetahui kapabilitas manufaktur lokal terhadap pengembangan energi terbarukan. Pada waktu itu saya, Profesor Alfa, Profesor Samsul Kamal juga terlibat itu dengan banyak dosen itu. Dan ternyata kesimpulan dari riset itu, masih banyak ruang-ruang yang bisa diisi oleh rekan-rekan vokasi. Jadi misalnya untuk teknologi tertentu gitu ya, produk turunannya atau supplier-suppliernya itu sebenarnya masih banyak yang impor. Sehingga kalau dari sisi teknologi tidak rumit, dan juga perguruan tinggi bisa berperan dalam sebagai pembina, dan rekan-rekan dari SMK, pendidikan dari diploma itu bisa mengambil peran untuk itu. Dan ini sebuah pasar besar bagi
rekan-rekan vokasi dalam rangka berkontribusi di bidang energi terbarukan. Oke, sahabat Ristan dan para pemerhati pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan dan pendidikan teknik di mana saja berada. Ini adalah salah satu step di dalam bagaimana kita mengolah energi kita sendiri, bagaimana kita akan menghasilkan satu perubahan besar di dalam memanfaatkan energi dalam rangka mendukung zero emission yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Dan podcast kali ini adalah bagian pertama dari serial podcast energi yang akan kita share bersama Profesor Din Darlianto. Kita akan jumpa di podcast berikutnya dengan topik yang lebih spesifik. Tetapi sebelum itu, kita ingin Prof. Darlianto juga menyampaikan sesuatu kepada kawan-kawan, entah itu terkait dengan bagaimana menarik kawan-kawan untuk bisa terlibat maupun bagaimana membangkitkan semangat riset ke kawan-kawan khususnya di bidang energi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya, sebenarnya kalau dari apa yang sudah kami lakukan di UGM, baik dalam bentuk academic research gitu ya, maupun juga applied research, dan juga tantangan dari market energi saat ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak bisa lagi kita memanfaatkan sumber daya alam yang dijual begitu saja. Namun bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu menjadi bisnis turunan yang berikutnya lebih panjang. Dan peran dari peneliti bagaimana menciptakan teknologi-teknologi terbaru yang sederhana, yang layak secara ekonomi untuk mengolah itu. Dan di bidang energi terbarukan peran itu sangat terbuka lebar, baik dari sisi solar energy, wind energy, maupun juga biomass energy juga peluangnya sangat besar untuk kita kembangkan. Dan saat ini saya melihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh program sarjana dan pasca sarjana tidak cukup. Oleh karena itu, integrasi dari pendidikan vokasi, pendidikan sarjana, dan pendidikan pasca sarjana beserta memanfaatkan kekuatan praktis dari rekan-rekan SMK sangat ditunggu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam dan menghasilkan riset-riset energi yang lebih bermanfaat. Dan di depan kita banyak sekali peluang untuk itu. Oke, mari kawan-kawan para peneliti muda, para pemerhati energi di mana saja kawan-kawan berada, kami mengundang kawan-kawan untuk terlibat maupun ikut aktif di dalam penelitian energi dan bagaimana mengembangkan energi menjadi sebuah produk yang bermanfaat untuk umat manusia. Kita akan jumpa lagi di Ngopas berikutnya bersama Profesor Din Darlianto, PhD, dengan topik yang lebih spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.